Miao Xin, terakhir kali Istana Suci Kerajaan Taiksu diadakan, berada di peringkat ke-20. Dapat dikatakan bahwa ia adalah Tianjiao tingkat atas. Kemudian ia beralih ke Putra Mahkota, dan sekarang kultivasinya sangat mengerikan. Berlututlah dan akui kesalahanmu kepada Putra Mahkota. Miao Xin berteriak dingin dan melambaikan tangannya ke arah Luming. Dengan setiap pukulan tangannya, sebuah gunung emas muncul dan menekan Luming. Setiap gunung suci memiliki berat ratusan juta jin, dan tekanan kehampaan terus-menerus meledak. Raja Dewa 7 berat, mata Luming bermartabat, kultivasi Miao Xin telah mencapai 7 tingkat Raja Dewa dan melangkah ke jajaran Raja Dewa tingkat tinggi. Ini bukan 7 dewa berat biasa, tetapi Tianjiao tingkat atas. Kekuatan 7 Raja Dewa terlalu kuat. Dengan seni rahasia yang mengerikan, itu sangat kuat dan menakutkan. Formula sihir kuno, Luming meraung dan menampilkan formula dewa kuno. Tubuhnya membengkak dan berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Kemudian, dengan satu tangan memegang pintu utama dan tangan lainnya memegang senjata ajaib, ia menyerang tanpa henti. Dentuman, dentuman, gerbang dominasi, senjata ajaib super, terus-menerus bertabrakan dengan gunung-gunung emas itu. Di area ini, terjadi gempa bumi besar. Pada saat ini, seluruh Taman Qianqiu dipenuhi warna dan rune yang tak berujung, membentuk formasi besar untuk melindungi area ini. Jika tidak, area itu pasti sudah runtuh. Keduanya bertarung sengit dan melancarkan puluhan jurus dalam sekejap mata. Untuk sesaat, tak satu pun dari mereka mampu menang atau kalah. Ini sungguh mengejutkan. Namun, Miao Xin telah melangkah ke tingkat Raja Dewa tingkat tinggi dengan 7 kali kultivasi. Ia juga merupakan Tianjiao teratas yang menduduki peringkat ke-20 di angkatan sebelumnya. Setelah berlatih bertahun-tahun, ia belum mampu mengalahkan Luming. Miao Xin sendiri, wajahnya sangat muram, matanya terus-menerus dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Ia berlindung pada Putra Mahkota. Saat ini, ia berjuang untuk Putra Mahkota, tetapi ia tidak dapat mengalahkan Luming. Bukankah ia seharusnya dibenci oleh sang pangeran? Memikirkan hal ini, Miao Xin tak bisa menyembunyikan kecanggungannya. Ia berteriak marah, gunung emas. Dengan kekuatan tak berujung yang terkumpul, sebuah gunung emas muncul di atas kepala Miao Xin. Gunung ini penuh dengan nuansa kuno banjir dan kelaparan. Di puncak gunung, tampak ada sosok yang duduk bersila, memberikan kesempatan untuk membunuh orang. Inilah rahasia asli Miao Xin. Ledakan, gunung emas bergetar dan berubah menjadi raksasa. Ia ditekan ke arah jalan. Sebuah ledakan besar terjadi di kehampaan ini, yang berubah menjadi kekuatan penghancur dan melesat menuju Luming. Wajah Luming menjadi serius. Boom! Detik berikutnya, tubuh Luming, dengan aura kuno yang lebih kuat, meledak. Pada saat ini, Pangeran kedua, Putra Mahkota, dan yang lainnya tiba-tiba berdiri dari tempat duduk mereka, wajah mereka penuh kejutan. Faktor kekuatan asli, 3 kebangkitan. Gumam Pangeran kedua dan matanya berkilat. Apa? 3 kebangkitan faktor kekuatan ilahi asli. Tak terhitung orang di tempat kejadian berseru, sungguh luar biasa. 3 kebangkitan, sebenarnya 3 kebangkitan. 3 kebangkitan jauh lebih sulit daripada yang kedua. Sebagai Tianjiao teratas, ada banyak orang yang bangun 2 kali, tetapi hanya sedikit yang bangun 3 kali. Di hadapan begitu banyak orang, entah itu hari pertama keluarga Lan Bo, atau sekarang Miao Xin, adalah kebangkitan kedua. Namun, Luming, yang hanyalah Raja Dewa 3 aspek, telah mencapai 3 kali pencerahan, sungguh menakjubkan. Luming belum pernah menggunakannya 3 kali sebelumnya, tetapi sekarang ia menggunakannya untuk membuat gerbang utama memancarkan cahaya yang lebih mengerikan. Gerbang dominasi membesar dan menabrak gunung emas milik Miao Xin. Boom! 2 raksasa bertabrakan di udara, seperti 2 planet yang bertabrakan. Suara ledakan tumpul terdengar, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Dampak gelombang kejut di tanah, atau di bangunan, diimbangi oleh rune di sini, tetapi masih banyak gelombang kejut menuju pemuda Tianjiao di tempat kejadian. Gelombang kejut yang begitu mengerikan, tidak banyak orang yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, ketika sang pangeran melambaikan tangannya, sebuah kekuatan tak terlihat menutupi langit rakyat. Ketika gelombang kejut yang kuat menghantam langit rakyat, tidak ada suara yang menetralisir, dan tidak ada fluktuasi. Banyak orang merasa lega dan terus menonton pertempuran. Gerbang penguasa dan gunung emas bergetar hebat, lalu terlempar kembali. Tekan, Miao Xin meraung lagi, dan Luming kembali menekan Luming. Dan orang yang duduk di puncak gunung itu tampak membuka matanya. Harus diakui, Miao Xin sangat kuat, dan jurus rahasia aslinya tidak sepele. Ada seorang manusia yang duduk di puncak gunung. Ini pertama kalinya Luming bertemu jurus rahasia asli semacam ini. Luming berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan gerbang dominasi. Kekuatan gerbang dominasi semakin mengerikan berkat 3 kali kebangkitannya, ini juga merupakan modal Luming untuk melawan Miao Xin. Boom! Kedua belah pihak beradu untuk kedua kalinya, dan fluktuasi yang ditimbulkan kali ini semakin parah. Di saat yang sama, Luming memegang tombak ajaib dan membunuh Miao Xin. Tombak basen terbuat dari batu, penuh dengan napas waktu. Di bawah suntikan kekuatan suci Luming, tombak itu membesar dengan cepat, seperti pilar raksasa, menekan Miao Xin.
Luming tidak menunjukkan jurus rahasia asli lainnya, jadi lebih baik menyimpan beberapa kartu. Lagi pula, dua jenis kekuatan dan dua jenis jurus rahasia asli sudah cukup mengerikan. Aku khawatir itu akan membuat orang takut setengah mati jika mereka menggunakan lebih banyak jurus rahasia asli. Wajah Miao Xin berubah, sangat bermartabat. Dia tidak memiliki dua jenis jurus rahasia asli, hanya bisa bertarung dengan cara lain. Buka untukku, Miao Xin murka. Makhluk seperti manusia di Gunung Emas itu memancarkan cahaya cemerlang di matanya. Dia benar-benar mengeluarkan dua cahaya keemasan dan membunuh Luming. Cahaya keemasan itu membombardir tombak Basen, yang membuatnya bergetar hebat. Dua orang melancarkan pertarungan sengit, tabrakan terus-menerus, sekejap mata, bertarung puluhan jurus. Dalam puluhan jurus, tak satu pun dari mereka menang atau kalah. Baiklah, pada saat ini, sang pangeran membuka mulutnya lagi, dan napas yang kuat menyerbu Luming dan Miao Xin. Prestasi sang pangeran tak terduga. Disiram oleh napas sang pangeran, Luming dan Miao Xin sama-sama terkejut dan mundur. Mata Luming bermartabat, menatap sang pangeran. Jika putra mahkota bergerak, dia tidak akan punya kesempatan. Luming, hari ini adalah pesta naga. Jika kau ingin tinggal dan minum secangkir anggur naga, aku menyambutmu. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi ini adalah akhir dari masalah hari ini. Putra mahkota berbicara dengan lantang dan tegas, penuh tekanan yang kuat. Maknanya sangat jelas, jika Luming ingin terus bekerja, dia akan turun tangan. Luming melirik Wu Fan dan tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Wu Fan hari ini. Kalau begitu, selamat tinggal. Luming mengepalkan tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Pangeran, orang ini pemberontak dan kasar kepada pangeran. Mengapa tidak menjatuhkannya dan menghukumnya dengan berat? Di samping pangeran, seorang pemuda berkata dengan dingin. Anak muda sangat berbakat dan arogan. Biarkan dia berlatih lebih banyak, dan karakternya akan terbentuk secara alami. Sang pangeran melambaikan tangan, berkata dengan ringan. Pangeran sangat murah hati dan dikagumi oleh bawahannya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani putra mahkota. Pemuda itu tampak memuja. Di sudut bibirnya, senyum meremehkan tersungging di bibir pangeran kedua. Putra mahkota berkata bahwa ia ingin menyuap hati orang-orang dan menunjukkan sisi murah hatinya, agar lebih banyak Tianjiao yang berpaling kepadanya. Ia sangat menyadari rencana putra mahkota, yang sangat kejam. Pesta naga, lanjutkan. Perintah sang pangeran, lalu duduk, mengambil segelas anggur, dan meminumnya sekaligus. Pada saat yang sama, di kedalaman matanya, terpancar niat membunuh yang mendalam. Setelah meninggalkan Taman Qianqiu, Luming mengeluarkan jimat giok dan mengirim pesan kepada Qiu Yue. Tak lama kemudian, bayangan bulan musim gugur datang. Tuan muda, saya tahu Anda baik-baik saja. Bulan musim gugur berkibar di pelukan Luming, dan air mata mengalir. Meskipun dia mengatakan Luming akan baik-baik saja, dia masih khawatir. Sekarang melihat Luming kembali, aku tentu saja menangis kegirangan. Bodoh, bagaimana mungkin aku dalam masalah? Itu hanya terkurung di satu tempat selama ratusan tahun. Luming menepuk kepala Qiu Yue dan berkata dengan lembut. Kemudian mereka kembali ke tempat suci kerajaan Taixu bersama. Setelah kembali ke halaman suci kerajaan Taixu, keduanya berbicara tentang pengalaman mereka selama ini dan menjaga mereka tetap hangat. Beberapa hari kemudian, Luming dan Qiu Yue pergi ke tempat-tempat suci itu untuk berlatih lagi. Kali ini, mereka datang ke batu giling yin dan yang. Batu giling yin yang dapat memurnikan tubuh dan kekuatan para dewa, dan Luming Siang mengolah tubuh iblis surgawi. Meskipun kultivasi Luming saat ini telah mencapai 4 tingkat Raja Dewa dan mencapai standar awal membangun keluarga di Kaifu, masih ada satu hal penting yang belum dilakukan Luming. Itu adalah cahaya dari patung asli. Patung dewa asli tidak memiliki cahaya, bahkan jika kau pergi ke Kaifu, itu tidak berguna, dan tidak ada yang akan berlindung di dalamnya. Menurut Lansang, setelah beberapa saat, ziarah suci Taixu akan membuka jalan menuju alam semesta yang hancur, tempat para dewa asli dapat dibuka. Jalan ini dipersiapkan khusus untuk orang-orang Kaifu. Sekarang yang harus dilakukan Luming adalah menunggu. Ketika Luming tiba di batu kilangan Yin Yang, tanpa ragu, ia langsung menerjang batu kilangan Yin Yang. Kekuatan penghancur yang mengerikan langsung menimpa Luming. Namun, tubuh spiritual Luming kini lebih kuat dari sebelumnya. Entah sudah berapa kali lipat, tubuh emas iblis berlari untuk melawan kekuatan penghancur. Luming, jauh lebih mudah dari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, di bawah pemurnian batu giling Yin dan Yang, tubuh iblis dan iblis juga perlahan membaik, dan kekuatan ilahi mereka pun berangsur-angsur disempurnakan. Dalam sekejap, lebih dari 30 tahun telah berlalu. Pada hari ini, token identitas Luming, yang mewakili rumah suci kerajaan Taixu, dinyalakan. Token ini disempurnakan dengan cara misterius. Token ini tidak hanya merekam semua informasi Luming, tetapi juga berfungsi untuk mengirimkan suara. Sekarang, giliran petinggi rumah suci kerajaan Taixu yang menyampaikan pesan kepadanya. Luming mengeluarkannya untuk melihatnya, dan matanya berbinar. Apakah akhirnya akan dimulai? Bisik Luming.
Pesannya adalah bahwa orang-orang yang memiliki token Kaifu akan bersiap memasuki alam semesta yang rusak 5 tahun kemudian untuk membuka cahaya bagi para dewa primitif. Alasan pemberitahuan 5 tahun ini adalah karena memasuki alam semesta yang rusak itu penting. Pertama-tama, kita membutuhkan patung primitif, jika tidak, bahkan jika kita memasukinya, itu akan sia-sia. Namun, banyak kekuatan besar memiliki patung primitif. Tian Jiao, yang lahir di negara adidaya, tidak khawatir. Di sisi lain, kehancuran alam semesta sangat berbahaya dan perlu didampingi oleh para ahli. Ada aturan di rumah suci kerajaan Taiksu. Setiap Tian Jiao yang memasuki alam semesta yang hancur dapat didampingi oleh 36 orang, dan 36 orang ini harus berada di bawah kerajaan dewa. Ini juga demi keadilan. 36 orang, pas. Lu Ming tersenyum. Kali ini, 300 orang kuat dari klan perang Keraming menemaninya keluar. Pencapaian terendah adalah 7 tingkat Raja Dewa, dan ada banyak orang kuat di puncak Raja Dewa. Dia dapat memilih sesuka hati. Sayangnya, tidak ada dewa asli di Qiuyue. Qiuyue juga memiliki token Kaifu. Tanpa patung asli, Anda tidak bisa masuk. Tidak apa-apa, Tuan Muda. Pokoknya, saya akan tetap di sisi Anda. Cukup bagi Anda untuk membuka rumah ini sendiri. Saya akan menjual token ini kepada Anda. Qiuyue tersenyum. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menjual token Qiuyue. Saat ini, berita tentang memasuki alam semesta yang rusak telah menyebar perlahan, dan angin serta awan bergejolak untuk sementara waktu. Karena bukan hanya 10 besar rumah suci kerajaan Taiksu yang telah mendapatkan token Kaifu, tetapi juga beberapa Tian Jiao dari angkatan terakhir dapat memperoleh token Kaifu dengan menyelesaikan tugas dan mengumpulkan pahala. Oleh karena itu, kali ini memasuki alam semesta yang rusak, tidak sedikit orang. Orang-orang ini, semua mulai bersiap, mengumpulkan para ahli. Beberapa hari kemudian, Qiuyue merilis pesan untuk melelang token Kaifu, yang menggemparkan seluruh kota. Token Kaifu, yang sangat berharga, merupakan kesempatan untuk kemandirian dan perkembangan pesat. Tak terhitung banyaknya Tian Jiao yang bermimpi mendapatkannya. Kini, bulan musim gugur akan dilelang, yang tentu saja mengejutkan banyak orang dan menarik banyak Tian Jiao untuk datang. Lelang ini, sangat sukses. Akhirnya, token Kaifu terjual dengan harga tinggi. Dengan cara ini, Qiuyue menukar setumpuk harta, termasuk harta yang paling dingin, dan memberikannya kepada Lu Ming. Lu Ming tentu saja mengambilnya. Setelah itu, Lu Ming menunggu dengan tenang hingga ia memasuki alam semesta yang hancur. Namun, beberapa orang mulai berkomplot melawan Lu Ming. Kemungkinan besar, Lu Ming akan memasuki alam semesta yang hancur. Kali ini, bunuh dia di alam semesta yang hancur. Di rumah pangeran, sebuah suara dingin terdengar. Kantor Master Nasional. Kali ini, aku ingin membawa 36 orang kuat ke alam semesta yang hancur. Tidak ada master di sekitar Lu Ming. Kali ini, aku akan membunuhnya. Wu Fan meraung, mengungkapkan niat membunuh Shen Leng. Di perjamuan naga, Lu Ming membunuh begitu banyak Tian Jiao dari Istana Master Nasional. Kantor Master Nasional telah mengerahkan seluruh upaya untuk menggalinya, tetapi mereka sudah mati sehingga kerugiannya tak terkira. Bahkan ia hampir mati di tangan Lu Ming dan melarikan diri dalam kebingungan. Ia tak sabar untuk membunuh Lu Ming. Kali ini, kesempatan bagus untuk memasuki dunia yang hancur. Ia bisa membawa 36 orang kuat di bawah Raja Dewa ke dunia. Setahunnya, tidak ada ahli di belakang Lu Ming. Bahkan jika Lu Ming melawan langit lagi dan menghadapi orang kuat di puncak Raja Dewa, ia hanya akan terbunuh. Di saat yang sama, keluarga Dewa Perang juga sedang mempertimbangkan. Kali ini, Istana Sembilan Pedang akan sepenuhnya mendukung kami, cukup untuk mengumpulkan 36 ahli top untuk mengikutimu ke dunia yang hancur. Seorang lelaki tua dari keluarga Dewa Perang menjadi orang yang hampa bagi Chu. Bagus sekali, kali ini, aku ingin Lu Ming mati di dunia yang hancur. Suara Chu Cheng dingin dan menusuk. Cahaya dingin di mata Chu Cheng Kong berbinar, dan kekuatan Lu Ming mengejutkannya. Ia harus membunuh Lu Ming sesegera mungkin. Kediaman raja akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukungnya, tetapi aku tidak bisa mendukungnya. Kemudian, Chu Cheng Kong dan Dao berkata, jangan khawatir, Raja Sembilan Pedang sudah mulai mengirim orang-orang kuat untuk menindas kediaman Jiu Jue Tianwang. Tidak hanya itu, kediaman Jiu Yu Tianwang juga telah mengirim para ahli untuk membantu kediaman Jiu Dao Tianwang dan menghabisinya hingga ke perbatasan kediaman Jiu Jue Tianwang. Sekarang, Jiu Jue Tianwang sedang gelisah. Bagaimana mungkin ada orang yang lebih kuat untuk mendukung Lu Ming? Seorang lelaki tua tersenyum dan tampak seperti mutiara bijak di tangannya. Bagus, Chu Cheng Kong mencibir. Semua pihak sedang bersiap dan waktu hampir habis. Beberapa tahun telah berlalu. Pada hari ini, seorang lelaki tua menemukan Lu Ming. Lu Ming mengakui bahwa ia adalah orang kepercayaan Raja Surgawi Sembilan Jue. Apa yang bisa kulakukan untukmu, tetua? Tanya Lu Ming. Lu Ming, kau akan segera memasuki alam semesta yang hancur. Menghancurkan alam semesta itu berbahaya. Kau harus ditemani oleh yang kuat. Awalnya, Raja Langit mengirim 36 orang kuat untuk membantumu. Namun selama periode waktu ini, 9 Raja Langit Pedang tiba-tiba berada di bawah tekanan, dan bahkan para ahli dari Istana Surgawi Jeoyu pun membantumu.
Istana surgawi Jiujue berada di bawah tekanan yang hebat dan tidak dapat mengirimkan ahli sama sekali. Tuan Wang mengirimku untuk meminta maaf kepadamu. Kata lelaki tua itu, maafkan aku. Lu Ming mengangguk dan banyak berpikir. Pada saat ini, penguasa istana Jiudao Tianwang dan istana Jiuyu Tianwang tiba-tiba membunuh istana Jiujue Tianwang dan menekan istana Jiujue Tianwang. Jelas, tujuannya adalah untuk membuat istana Jiujue tidak dapat mengirimkan para ahli untuk membantu Lu Ming. Kau tidak perlu memikirkannya, mereka ingin menghancurkan alam semesta dan menghancurkan Lu Ming. Itu menghancurkan alam semesta. Aku akan bermain denganmu. Secercah niat membunuh melintas di mata Lu Ming. Orang-orang yang mengira ia tidak memiliki guru di sisinya pasti salah. Ia akan memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Lu Ming, Tuan Tianwang, maafkan aku. Dia menyarankan agar kalian tidak mengambil risiko ini. Kata lelaki tua itu lagi. Jelas, ia ingin membujuk Lu Ming agar menyerah memasuki alam semesta yang rusak. Meskipun Lu Ming kuat, ia jelas tak terkalahkan oleh para lelaki tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Terima kasih, Tuan. Aku tahu caranya, dan aku tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Kata Lu Ming. Bagus. Pria tua itu mengangguk dan pergi. Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya dan terus berlatih. Dalam sekejap, tibalah saatnya memasuki dunia yang hancur. Pada hari ini, di depan istana Kekaisaran Taixu Sengchao, sekelompok orang datang dari udara. Mereka adalah kebanggaan surga yang datang ke dunia yang hancur. Kaisar Jianyi, dengan 36 orang kuat, datang ke sini. Di belakang pedang kaisar adalah istana dinasti Zhou Agung. Pedang kaisar begitu arogan sehingga secara alami memberikan dukungan penuh padanya. Qian Shengxuan, Chu Chengkong, dan yang lainnya ada di sini. Wu Fan juga datang. Faktanya, Wu Fan tidak masuk 10 besar terakhir kali. Tentu saja, dia tidak memiliki token Keifu. Namun, Tian Jiao dari kantor Master Nasional adalah kelompok siswa terakhir yang mengumpulkan kredit dan mendapatkan token Keifu. Token ini diberikan kepada Wu Fan. Lu Ming ada di sini. Bisik seseorang. Wu Fan, Chu Chengkong, dan yang lainnya melihat ke masa lalu. Lu Ming, dengan 36 orang kuat dari klan perang kera, melangkah ke udara. 36 panglima perang kera berjubah hitam, tubuh dan penampilan mereka ditutupi kartu hitam, dan dengan cara khusus, mereka menahan napas. Kecuali jika prestasi mereka melebihi banyak, sulit untuk mengetahui prestasi mereka. Lu Ming, dia benar-benar datang. Bagus dia berani datang. Wu Fan, Chu Chengkong, dan yang lainnya bergumam, dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka mengira Lu Ming tidak berani datang. Kemudian, mereka mulai melihat ke-36 panglima perang kera yang mengikuti Lu Ming. Lalu, apakah menurutmu berguna untuk menemukan 36 orang secara acak? Wu Fan mencibir dalam hatinya. Kali ini, orang-orang dengan Tian Jiao semuanya adalah ahli yang sangat terpilih. Tidak mudah untuk menemukan beberapa orang yang dapat dibandingkan. Ada begitu banyak orang. Lu Ming juga melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa, ketika tempat perlindungan kerajaan Taixu diadakan, semua orang yang masuk 10 besar datang kecuali Qiu Yue. Pedang Kaisar 1, Tebing Void, Chu Chengkong, Qian Shengxuan, Ye Zifan, Jejak Air, Miao Sui, Sui Han Qiu. Masing-masing dari mereka memiliki 36 master. Selain mereka, ada lebih dari selusin pemuda. Lebih dari 10 pemuda ini, yang semuanya adalah murid angkatan terakhir, juga telah memperoleh tanda Keifu dan bahkan patung dewa primitif melalui kerja keras yang panjang, dan memiliki kualifikasi untuk memasuki alam semesta yang rusak. Hampir semua orang ini lahir di kekuatan utama Tian Jiao. Misalnya, beberapa orang beralih ke putra mahkota, beberapa orang beralih ke pangeran kedua, dan seterusnya. Boom! Tiba-tiba, beberapa napas kuat menyebar ke bawah, dan di istana Kekaisaran Taixu, beberapa sosok terbang keluar dan berdiri di udara. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang kuat dari ziarah Taixu. Kau, ikut kami. Seorang lelaki tua menyuruhnya terbang ke satu arah. Kerumunan itu mengikutinya. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah tempat rahasia. Tempat ini dijaga ketat. Beberapa lelaki tua membawa mereka melewati pertahanan yang ketat dan tiba di sebuah tempat inti. Di tempat inti ini, terdapat pusaran air raksasa, yang berputar tanpa henti. Ini adalah pintu masuk ke alam semesta yang rusak. Aku yakin kau memiliki sedikit pemahaman tentang alam semesta yang rusak. Setelah kau masuk, kau hanya punya waktu 10 tahun. Ingat, di mana kau masuk, kau harus menandainya. Ingat, dalam 10 tahun, kau harus kembali ke tempat kau masuk agar dapat dipancarkan keluar. Jika tidak, kau akan tetap di dalamnya. Ingat, seorang lelaki tua memperingatkan. Juga, alam semesta yang rusak itu sangat luas. Saat kau masuk, kau akan dipindahkan ke berbagai wilayah. Jika kau ingin berpindah ke suatu wilayah, kau juga dapat terhubung dengan kekuatan satu sama lain. Dengan cara ini, kau akan muncul di area yang sama setelah kau masuk. Kata lelaki tua lainnya. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk dan menghancurkan alam semesta, yang akan terbuka sesekali. Mereka telah mengetahui pengetahuan ini sejak lama. Ayo pergi, kata seorang lelaki tua. Pergi. Tiba-tiba, seorang pemuda, dengan 36 orang kuat, bergegas ke pusaran air.
Setelah bergegas ke pusaran air, tangan mereka saling bertautan, dan kekuatan mereka terhubung, sehingga ketika mereka masuk, mereka tidak akan bubar. Pusaran air bergetar, dan pemuda itu, dengan 36 orang kuat, menghilang ke dalam pusaran air. Pergi. Lalu, ada orang lain yang naik. Setiap kelompok orang terhubung dengan kekuatan ilahi masing-masing. Setelah masuk, mereka dapat muncul di area yang sama. Orang-orang terus naik, dan segera, kelompok terakhir yang terdiri dari lebih dari 10 orang, semuanya dengan yang kuat, menghilang ke dalam pusaran air. Wu Fan, Chu Chengkong dan yang lainnya melirik Lu Ming, seolah menunggu Lu Ming masuk lebih dulu. Oh, apa kau takut aku akan menyerah? Itulah yang kau inginkan. Lu Ming tersenyum dan terbang ke pusaran air bersama penguasa 36 kera. Mereka juga bergandengan tangan, terhubung satu sama lain, melalui satu tubuh. Kemudian, sebuah kekuatan menyelimuti mereka, dan saat berikutnya, Lu Ming dan yang lainnya menghilang dari pusaran air. Bagus sekali, benar-benar masuk, kali ini, benar-benar selesaikan masalahmu. Wu Fan mencibir, segera dengan kekuatan yang kuat, mengikuti ke dalam pusaran air. Kemudian yang lain melangkah masuk. Lu Ming memasuki pusaran air dan merasa seolah-olah ia sedang bergerak melalui kehampaan. Setelah waktu yang lama, mereka muncul di kehampaan. Dingin, sunyi, gelap. Ini adalah reaksi pertama Lu Ming. Ia melihat sekeliling dan mengamatinya dengan saksama. Ia berdiri di langit berbintang dengan 36 panglima perang kera di dekatnya. Pada saat ini, satu demi satu berkumpul di Lu Ming dan datang. Tidak jauh di belakang mereka, 7 meteorit besar melayang, tak bergerak. Lebih jauh lagi, cahaya bintang redup datang, dan di baliknya itu, gelap gulita. Menurut aturan, ia akan muncul di tepi alam semesta ketika baru saja ditransmisikan ke alam semesta yang rusak. Tepi alam semesta telah lama dieksplorasi, dan tidak ada faktor ilahi yang dapat membuat para dewa primitif bersinar. Pikir Lu Ming, jika kau ingin membuka cahaya patung aslinya, kau harus menyerap faktor spiritual. Yang disebut faktor spiritual adalah faktor yang terkandung dalam dewa-dewa primitif. Penghancuran alam semesta adalah medan perang kuno. Entah mengapa, banyak dewa primitif terbunuh di sini. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, sisa-sisa, mayat, tulang, daging, dan darah yang ditinggalkan oleh para dewa primitif semuanya akan memiliki faktor ilahi. Tujuan kedatangan mereka adalah agar para dewa primitif menyerap faktor spiritual, lalu menyalakan dan mematikannya untuk merangsang fungsi misterius tersebut. Tepi alam semesta yang rusak telah dieksplorasi oleh banyak orang selama bertahun-tahun, dan faktor spiritualnya telah diserap. Sekarang, jika kau ingin menyerap banyak faktor ilahi, kau harus menghancurkan inti alam semesta. Di area inti, ada banyak tempat yang belum dieksplorasi, dan mungkin ada banyak faktor ilahi. Tetapi inti, tidak diragukan lagi, akan lebih berbahaya. Ayo duduk dan tandai meteorit ini. Lu Ming memberi perintah. 10 tahun kemudian, mereka harus kembali ke sini sebelum bisa keluar, jadi mereka harus menandainya. Baik, Zanzu. Beberapa orang kuat dari klan perang Hades segera mulai menandai ketujuh meteorit itu. Bahkan sebagai tindakan pencegahan, sebuah tanda ditinggalkan di langit berbintang di dekatnya. Setelah menandai, mereka pergi ke kedalaman alam semesta yang hancur. Lu Ming dilindungi di tengah oleh 36 kera besar. Kecepatan mereka tak berani dilebih-lebihkan, karena ini adalah alam semesta yang hancur, sangat berbahaya. Selama beberapa hari pertama, keadaan tenang dan tidak ada bahaya bagi mereka. Namun, 10 hari kemudian, Huo lebih besar dari, ada beberapa tornado di langit berbintang. Tornado itu terlalu besar. Lu Ming mengamati sebuah bintang dan tersapu oleh tornado itu. Pemandangannya sungguh mengerikan. Ini badai bintang. Keluar dari sini, seru seorang prajurit kera. Mereka membawa Lu Ming dan pergi dari sini dengan cepat. Mereka terbang jauh. Setelah tak melihat tornado itu, mereka menghela napas lega. Sepotong alam semesta yang hancur ini telah hancur sejak lama. Hampir tidak ada aura di dalamnya, dan telah mengering. Tidak ada planet yang dapat melahirkan kehidupan. Tidak ada kehidupan. Di sini, bertahun-tahun yang lalu, terjadi perang yang mengerikan. Setelah perang, muncul pula beberapa penampakan mengerikan. Misalnya, tornado, yang disebut badai kosmik, bisa berbahaya bahkan jika terlibat, apalagi jika mereka terlibat. Setelah menghindari badai kosmik, mereka lebih berhati-hati dan sedikit memperlambat laju. Namun beberapa hari kemudian, mereka melihat pemandangan menakjubkan lainnya. Ada retakan besar di langit. Ini adalah retakan luar angkasa yang besar. Di sekitar retakan luar angkasa yang besar itu, terdapat kekuatan menelan yang mengerikan. Lu Ming melihat beberapa meteorit berterbangan di sana, dan mereka langsung ditelan oleh retakan luar angkasa yang besar. Konon inilah perang pertama, kekuatan mengerikan yang tersisa. Satu gerakan akan membelah alam semesta, meninggalkan retakan besar, bahkan di tahun-tahun yang tak berujung, retakan besar itu masih ada. Tahukah Anda, alam semesta itu sendiri memiliki fungsi perbaikan. Banyak kekuatan yang membelah ruang, tetapi akan pulih secara otomatis dalam sekejap. Misalnya, pukulan di air dapat membentuk lubang, tetapi air itu sendiri akan pulih dengan cepat.
Luar angkasa pun sama, namun retakan mengerikan ini konon telah menembus berbagai dimensi dan membentuk kekuatan menelan yang mengerikan. Dahulu kala, beberapa orang kuat datang dan tertelan oleh kecerobohan mereka mendekati celah besar. Konon, kehancuran alam semesta, serta lubang hitam kosmik, bahkan lebih mengerikan daripada celah besar semacam ini. Mereka berhati-hati, menjauh dari celah besar, dan mengambil jalan memutar. Selanjutnya, mereka menemukan beberapa penampakan mengerikan. Untungnya, mereka menemukannya jauh dan menghindarinya lebih awal. 2 bulan kemudian, mereka telah terbang ke jarak yang tidak diketahui. Di sana, apakah itu bintang? Tiba-tiba, seorang prajurit kera berteriak. Di langit, ada sebuah bintang raksasa yang melayang, tetapi bintang ini sangat aneh, seperti telapak tangan, dari kejauhan, tampak seperti telapak tangan binatang raksasa. Apakah ini telapak tangan dewa primitif? Lu Ming tergerak. Jika demikian, mungkin ada faktor spiritual yang kuat. Mereka menahan napas dan terbang dengan hati-hati menuju bintang itu. Bintang ini sangat besar, tidak lebih kecil dari planet kehidupan di luar. Anehnya, terdapat gua-gua yang tak terhitung jumlahnya, seperti sarang lebah. Lu Ming dan yang lainnya jatuh ke tanah. Keluarkan faktor itu dan lihat apakah ada dewa dan dewa. Saran seekor simpanse tua. Bagus. Lu Ming mengangguk dan mengeluarkan patung aslinya. Setelah patung aslinya dikeluarkan, tidak ada reaksi sama sekali. Sepertinya tidak ada faktor ilahi di sini, yang telah diserap oleh mereka yang datang sebelumnya. Kata Lu Ming, jika ada faktor dewa, dewa primitif pasti akan bereaksi. Karena, para dewa primitif juga terbuat dari tulang dewa primitif dengan metode khusus, yang dapat secara otomatis menyerap faktor spiritual. Lu Ming sedikit menyesal, tapi kemudian dia tersenyum. Tidak mudah untuk menyerap faktor ketuanan. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan bentuk tubuh aslinya. Sua-sua, sua, 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 sua. Suara gemuruh yang membelah langit datang dari tanah, membuat wajah Lu Ming dan yang lainnya berubah. Ada sesuatu yang membuat mereka bergegas keluar. Zanzu, hati-hati. Saat sosok-sosok itu berkelebat, 36 panglima perang kera muncul di sekitar Lu Ming, mengepungnya di tengah. Saat berikutnya, sesosok bayangan gelap terbang keluar dari gua bawah tanah, lalu meraung menuju daratan. Mereka menyerbu. Ini adalah makhluk aneh, berbentuk dewasa, tingginya lebih dari 2 meter, dengan 2 tanduk di kepalanya, sepasang sayap di punggungnya, dan sisik di sekujur tubuhnya. Makhluk seperti ini meraung, mengeluarkan napas yang ganas dan kejam, cahaya berdarah di matanya, dan bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Bunuh. Tubuhnya dihempaskan dengan tinju besar, dan tubuhnya mengepul. Boom! Terjadi ledakan besar di kehampaan. Getaran dahsyat, kekuatan dahsyat, melonjak ke depan. Terbang di depan lebih dari 10 makhluk aneh, tubuhnya langsung meledak, terhempas menjadi kabut darah. Kemudian, panglima perang simpanse, dengan tinjunya yang terus-menerus melambai, meledakkan dan membunuh makhluk hidup tersebut. Lu Ming menyadari bahwa kekuatan makhluk hidup itu sangat kuat, dan yang terlemah berada di level Raja Dewa. Yang tertinggi, level 4 dan 5 Raja Dewa semuanya ada di sana. Intinya, jumlahnya terlalu banyak. Namun, kali ini, Lu Ming membawa semua ahli terkuat di antara para dewa. Setiap prajurit kera adalah eksistensi puncak Raja Dewa. Modal kepercayaan diri Lu Ming adalah puncak murni Raja Dewa. Kekuatan tempur puncak Raja Dewa tak tertandingi. Setiap pukulan dapat menghasilkan ledakan besar dan daya hancur yang mengerikan. Selalu ada makhluk aneh yang meledak. Namun, makhluk aneh semacam ini, jumlahnya terlalu banyak, dari gua ke segala arah, terus-menerus bergegas keluar. Seolah-olah, seluruh planet adalah sarang makhluk semacam ini. Terlebih lagi, makhluk semacam ini, memiliki sepasang cakar yang tajam, di bawah gelombang, kekuatannya luar biasa. Lu Mingyue merasa cakar semacam ini mirip dengan planet di bawah kakinya. Bentuk planet di bawah kakinya seolah-olah cakar itu telah diperbesar berkali-kali lipat. Di segala arah, ada makhluk-makhluk aneh yang bertarung melawan mereka. Lakukan, ada juga panglima perang kera besar lainnya yang bertarung. Sebanyak 12 orang kuat sedang bertarung. Para panglima perang lainnya masih menjaga Lu Ming. Pemandangannya mengerikan, dan sejumlah besar makhluk aneh hancur. Meskipun ada makhluk-makhluk aneh yang terbang keluar, itu masih belum cukup untuk membunuh. Tak lama kemudian, setidaknya ribuan makhluk aneh mati di sini, yang terkuat di antaranya mencapai tingkat ke-6 Raja Dewa. Lu Ming tak kuasa menahan napas. Pantas saja ia harus membawa gurunya masuk. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia akan sangat beruntung jika sendirian. Akhirnya, 1000 makhluk aneh terbunuh. Terlihat ketakutan. Beberapa orang berspekulasi bahwa semua makhluk di alam semesta yang hancur ini berevolusi dari mereka yang tewas dalam perang. Mungkinkah kehidupan semacam ini berevolusi dari daging dan darah dewa primitif setelah kematian bertahun-tahun yang tak berujung?
Bisik Lu Ming. Ia berspekulasi bahwa bintang seperti cakar di bawah kaki mereka kemungkinan adalah sebuah planet yang berevolusi oleh cakar dewa primitif setelah bertahun-tahun yang tak berujung. Dan makhluk aneh ini juga merupakan telapak tangan dewa primitif. Jika demikian, mungkin ada faktor supernatural pada makhluk aneh ini. Memikirkan hal ini, Lu Ming mengeluarkan patung aslinya lagi. Kali ini, begitu patung aslinya dikeluarkan, bentuk primitifnya segera berubah. Dewa-dewa primitif memancarkan lapisan cahaya aneh, dan kemudian, makhluk-makhluk aneh di tubuh mereka, memancarkan seberkas sinar matahari. Sinar-sinar ini, bagaikan bintang, terbang menuju dewa-dewa primitif dan menghilang di atas mereka. Sesaat kemudian, cahaya menghilang, dan para dewa primitif kembali normal, seperti sebelumnya. Sepertinya keberhasilan belum tercapai. Dewa-dewa terlalu sedikit, gumam Lu Ming. Sebelum datang, ia telah mempelajari aspek ini secara khusus. Jika para dewa primitif ingin berhasil membuka diri, mereka tidak hanya dapat berhasil dengan menyerap faktor-faktor spiritual, tetapi juga dengan menyerap faktor-faktor spiritual yang cukup. Hanya ketika faktor-faktor spiritual cukup kuat hingga batas tertentu, para dewa primitif dapat berhasil. Makhluk seperti ini seharusnya berevolusi dari daging dan darah dewa primitif tertentu, sehingga mengandung faktor spiritual. Namun, ia telah diwariskan selama terlalu banyak generasi, dan darahnya tipis, dan faktor spiritualnya sangat lemah. Seorang prajurit kera tua, Lu Ming mengangguk dan berkata, "Ayo kita masuk ke bawah tanah planet ini dan lihat." Lu Ming segera menyingkirkan patung dewa aslinya dan bergegas masuk dari sebuah gua bersama pemimpin klan perang Keraming. Planet ini benar-benar seperti sarang tawon. Tanahnya berlubang, penuh lorong dan membentang ke segala arah. Mereka hanya mengidentifikasi satu arah dan terus terbang turun. Awalnya, suasana tenang dan tidak ada ancaman. Namun setelah beberapa jam mereka turun, akhirnya sejumlah besar makhluk aneh datang untuk membunuh mereka. Kali ini, makhluk aneh ini, keberadaan Dewa Raja 7, kekuatannya lebih kuat. Namun, mereka tetap dibunuh sepenuhnya oleh Lu Ming, dan faktor spiritual dalam daging dan darah mereka diserap oleh dewa-dewa primitif Lu Ming. Setelah diserap, mereka melanjutkan perjalanan. Dengan cara ini, mereka terus membunuh, entah berapa banyak makhluk aneh yang terbunuh, tetapi para dewa asli tetap tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka hampir mendekati pusat bumi. Sepanjang perjalanan, kecuali faktor spiritual yang lemah pada makhluk aneh, Lu Ming tidak mendapatkan faktor spiritual apapun. Menurut hukum, jika planet ini benar-benar milik dewa primitif, seharusnya mengandung banyak faktor ilahi. Sekarang tidak ada hal seperti itu. Hanya ada satu alasan, yaitu, planet ini telah diserap oleh orang-orang yang datang sebelumnya. Ayo pergi dari sini, kita tidak perlu membuang waktu di sini. Lu Ming berkata, hanya buang-buang waktu untuk tinggal. Kemudian mereka terbang ke inti alam semesta, dan mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka menemukan planet lain, yang tampak seperti kepala suatu makhluk. Planet itu sangat besar, demikian pula, ada makhluk aneh di planet ini, yang mengandung faktor roh yang lemah, tetapi planet itu sendiri tidak memiliki faktor roh sama sekali. Ketika kau menemukan planet seperti itu, kau tidak perlu tinggal. Di pinggiran alam semesta yang hancur, faktor roh hampir terserap. Lu Mingdao, mereka terus berangkat, dan kemudian, bahkan jika mereka melihat planet yang serupa, mereka tidak berhenti atau melihatnya. Dengan cara ini, setengah bulan berlalu. Pada hari ini, mereka menemukan sebuah kapal perang kuno di langit berbintang. Tidak, itu seharusnya setengah kapal perang. Itu sangat besar, itu seperti sebuah planet.